Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abinek update tentang sejarah berdirinya Kerajaan Buleleng. Diceritakan ide dalam segening yang sudah menginjak usia lanjut menikah lagi dengan Loh Pasek yang berasal dari desa Panji di daerah Den Bukit atau Buleleng. Dari pernikahan ide dalam segening dengan Loh Pasek terlahir seorang putra yang tampan rupawan diberi nama Kiai Gede Pasek Barak yang kemudian setelah menjadi Raja Buleleng bergelar Kiai Barak Panji Sakti. Kiai Gede Pasek Barak alias Kiai Barak Panji sejak baru lahir sudah dijadikan anak angkat oleh I Gusti Ngurah Jelantik keturunan Arya Kepakisan, tentu saja atas seizin ide dalam. Begitu lahir ke dunia, Kiai Gede Pasek Barak sudah membawa ciri-ciri yaitu ubun-ubunnya bercahaya. Maka dari itu beliau diberi nama Kiai Barak Panji. Barak artinya bercahaya. Ketika beliau menginjak usia remaja, Kiai Barak Panji kembali ke Gelgel untuk menuntut ilmu. Beliau tinggal dan bergaul serta tidur bersama dengan semua putra para Arya pada satu tempat. Pada suatu malam, ide dalam segening keluar untuk melihat sekumpulan anak yang sedang tidur. Beliau penasaran setelah mendapat informasi dari I Gusti Ngurah Jelantik bahwa putranda ubun-ubunnya bercahaya. Ternyata benar ada salah satu anak ubun-ubunnya bercahaya. Segera ide dalam memberi tanda dengan kapur kepada anak yang ubun-ubunnya bercahaya tersebut. Keesokan harinya di pagi hari, ide dalam memeriksa semua anak putra para Arya tersebut. Ternyata yang bertanda kapur tersebut adalah Kiai Barak Panji. Ide dalam menjadi bertambah sayang kepada Kiai Barak Panji. Namun timbul kekhawatiran bahwa Kiai Barak Panji akan mengalahkan kewibawaan putra ide dalam lainnya. Kiai Barak Panji dititahkan pulang ke rumah ibunya di desa Panji, daerah Den Bukit atau Buleleng pada tahun 1584 Masehi. Ide dalam menyiapkan sebanyak 40 orang pengiring yang dipimpin oleh Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Ide dalam juga menyiapkan 40 bilah keris untuk dibagikan kepada ke-40 pengiring tersebut sebagai senjata. Ternyata setelah dibagikan ke-40 bilah keris tersebut kepada 40 pengiring, masih tersisa satu. Ide dalam menjadi penasaran. Mengapa tersisa satu? Bukannya habis. Ide dalam mengumpulkan kembali ke-40 bilah keris yang sudah dibagikan tersebut. Digabung dengan satu bilah keris yang tersisa. Kemudian dihitung kembali. Ternyata semua bilah keris berjumlah 40. Ide dalam menjadi tambah penasaran. Dibagikan kembali ke-40 bilah keris tersebut kepada ke-40 pengiring. Ternyata tetap tersisa sebilah keris. Demikian dilakukan ide dalam secara berulang kali, dikumpulkan dan dibagi, tetap tersisa sebilah keris yang berupa mundarang cacarang bambang. Ide dalam berpikir mungkin ini sudah titah Hyang Widi bahwa sebilah keris yang tersisa tersebut merupakan bagian Kiai Barak Panji. Maka diberikanlah sebilah keris yang tersisa tersebut kepada Kiai Barak Panji sebagai keris pusaka. Ide dalam juga memberikan senjata lembing atau suligi yang bernama Ki Tunjung Tutur dan sehelai bendera yang bernama Ki Pangkaja Tatwa. Berangkatlah rombongan menuju ke barat, singgah di Belah Batuh untuk bersembayang. Selanjutnya berangkat menuju Samprangan, Kawisunya atau Mengwi, terus masuk ke daerah Bandana Negara atau Tabanan, lalu ke utara menuju daerah Danau Beratan. Setelah berjalan selama 4 hari, tibalah rombongan di Watu Saga atau Watu Menyan, daerah ketinggian di wilayah Den Bukit. Di sini rombongan berhenti untuk istirahat dan membuka bekal ketupat.
Pada saat makan ketupat, ternyata persediaan air telah habis. Di daerah ketinggian seperti ini, sangat sulit untuk mencari air. Tanpa sengaja, bendera Ki Pangkaja Tatua ditancapkan oleh Loh Pasek, ibu dari Kiai Barak Panji. Secara tiba-tiba, memerciklah air keluar dari tancapan bendera tersebut. Digalilah tempat itu sedalam dan sebesar periuk. Ternyata keluar air tiada henti dengan debit air yang tetap namun tidak mengalir ke tempat lain. Sumber air tersebut disebut Banyu Anaman atau Tirta Ketipat. Setelah selesai menyantap bekal ketupat, perjalanan dilanjutkan ke arah barat laut. Rombongan tiba di punggung bukit yang mengitari Danau Buyan. Di sini terjadi suatu peristiwa yang dahsyat. Kiai Barak Panji secara tiba-tiba diangkat tinggi oleh seorang makhluk Panji Landung. Kiai Barak Panji disuruh melihat ke sekitarnya. Ke arah timur, Kiai Barak Panji melihat pegunungan Toyi Anyar atau Tianyar. Ke arah utara dilihatnya hamparan hutan yang luas dan laut lepas. Ke arah barat dilihatnya pegunungan Tengger dan Belambangan. Panji Landung berkata, itu semua yang kamu lihat akan menjadi daerah kekuasaanmu, Barak. Kemudian Panji Landung menurunkan kembali Kiai Barak Panji seperti semula dan Panji Landung itu pun menghilang. Setelah kejadian ini, rombongan melanjutkan perjalanan. Akhirnya Kiai Barak Panji sampai di Desa Panji dengan pengiring yang semula 40 orang, tinggal 32 orang. Sisanya 8 orang kembali ke Gel-Gel. Kiai Barak Panji selalu membawa sebilah keris yang berbentuk mundarang cacarang bambang, pemberian ayahnya Ide Dalam Segening, sebagai benda pusaka. Beliau sangat mempercayai kesaktian keris tersebut. Diceritakan di Desa Gendis ada seorang penguasa bernama Pungakan Gendis yang mempunyai anak perempuan bernama Idewe Ayu Juruh dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Pada suatu saat Kiai Panji Sakti bertemu dengan Pungakan Gendis yang baru pulang dari menyabung ayam dengan menunggang kuda. Tiba-tiba Kiai Barak Panji mendengar bisikan suara di telinga agar ia menorehkan ujung kerisnya pada Pungakan Gendis yang sedang menunggang kuda. Tindakan ini akan menyebabkan ia bisa berkuasa dan dicintai oleh rakyat. Ditorehkanlah ujung keris tersebut pada kulit Pungakan Gendis yang sedang menunggang kuda sekembali dari menyabung ayam. Pungakan Gendis meninggal kaku, tidak bergerak di atas pelana kuda sampai tiba di rumahnya, tetap duduk di atas punggung kuda tanpa bergerak. Kemudian barulah diketahui bahwa dia telah meninggal di atas punggung kuda. Dikisahkan pula ada sebuah kapal karam di pantai Penimbangan. Kapal itu kepunyaan Ki Empu Awang yang mengangkut barang sandang dan barang pecah belah. Tidak ada yang bisa membantu untuk menarik kapal tersebut ke tengah laut. Ki Empu Awang berjanji barang siapa yang bisa membantu mendorong kapal ke tengah laut akan diberikan semua barang yang ada di dalam kapal tersebut. Kiai Barak Panji menghunus keris tersebut dan terdengar suara "Ayuwe semang" yang artinya jangan ragu, lakukan segera. Ternyata dengan menghunus keris tersebut, kapal itu bisa lepas dari cengkeraman karam dan bergerak ke tengah laut. Keris itu sekarang diberi nama Ki Baru Semang yang artinya tidak ragu. Semenjak kejadian itu, Kiai Barak Panji menjadi terkenal dan menjadi kaya raya. Ia diangkat menjadi penguasa wilayah Den Bukit, bergelar Ki Gusti Ngurah Panji Sakti atau Kiai Barak Panji Sakti, dan berpusat di Sukesade dan mengambil istri bernama Idewe Ayu Juruh, putri dari Pungakan Gendis. Kiai Barak Panji Sakti adalah seorang anglurah yang sangat rajin. Beliau mengajak rakyatnya merabas hutan di daerah Jenggala Bala untuk dijadikan lahan pertanian dan ditanami jagung gembal. Jagung gembal disebut juga buleleng. Jagung gembal alias buleleng tumbuh subur dan hasilnya melimpah, sehingga buleleng sangat terkenal di daerah Jenggala Bala.
yang akhirnya daerah Jenggala Balak berubah nama menjadi Buleleng. Kiai Barak Panji Sakti membangun puri dan pusat kekuasaannya sebagai Anglurah dipindahkan dari Sukesade ke Buleleng dengan ibu kota disebut Singaraja pada tanggal 30 Maret 1604 Masehi. Setelah Gelgel dikuasai oleh Kiai Agung Maruti pada tahun 1651 Masehi, semua Anglurah di seluruh Bali seperti juga Anglurah Den Bukit yang sudah berubah nama menjadi Buleleng tidak mengakui kekuasaan Kiai Agung Maruti di Gelgel dan para Anglurah mengukuhkan dirinya sebagai raja di wilayahnya masing-masing. Kiai Barak Panji Sakti sebagai Raja Den Bukit atau Buleleng didampingi oleh Bagawanta Ide Pedanda Sakti Ngurah dari Geria Kemenuh yang berpeseraman di sebelah timur Sukesade. Kerajaan diperkuat dengan pasukan tempur yang tangguh disebut Rune Goa yang dipimpin oleh Ki Tamlang Sampun, Ki Gusti Made Batan, dan Ki Macan Gading. Pada tahun 1691 Masehi, Kiai Barak Panji Sakti berlayar menyeberang untuk menyerang Blambangan, sehingga Raja Blambangan, Pangeran Tawang Mas Alun gugur. Blambangan dikuasai Kerajaan Buleleng, tetapi salah satu putra Kiai Barak Panji Sakti yang bernama I Gusti Ngurah Nyoman Danu Dresta gugur dalam pertempuran ini. Kemudian diangkat putra beliau I Gusti Ngurah Panjiwayan sebagai penguasa Blambangan. Diceritakan juga dalam perjalanan pasukan Buleleng pulang ke Bali melakukan penyerangan terhadap Jembrana dan wilayah Jembrana dapat ditaklukkan. I Gusti Ngurah Panjiwayan sebagai penguasa Blambangan kemudian gugur dalam suatu serangan oleh para putra Raja Blambangan yang gugur dahulu. Kemudian diputus kembali untuk melakukan penyerangan ke Blambangan dengan mengirim laskar Trunegoa pada tahun 1696 Masehi. Namun serangan ini tidak berhasil. Selanjutnya direncanakan kembali untuk melakukan serangan ketiga dengan mengikut sertakan Kerajaan Mengwi dan Tabanan. Dengan kesepakatan, semua hasil tawanan dan jarahan akan dibagi rata apabila serangan ini berhasil. Pada tahun 1697 Masehi, pada masa ini Kerajaan Mengwi telah berdiri yang dibangun oleh keturunan Kiai Agung Maruti, keturunan Arya Kepakisan. Serangan berhasil dengan sukses. Dengan gugurnya para putra Raja Blambangan dahulu, Ki Dewa Mas Sedah dan Ki Dewa Mas Pahit, Kerajaan Blambangan dapat dikuasai. Namun terjadi ketidakcocokan dalam pembagian jarahan perang. Raja Tabanan protes dan segera kembali pulang ke Bali. Semenjak ini Kerajaan Tabanan bermusuhan dengan Kerajaan Buleleng dan Mengwi. Kiai Barak Panji Sakti mempunyai banyak putra dari istri-istrinya. Dari istri yang bernama Ne Dewa Ayu Juruh, putri I Dewa Pungakan Gendis mempunyai 2 orang putra dan 1 putri. Yang pertama paling sulung bernama I Gusti Ngurah Panji Gede yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Buleleng yang berkeraton di Puri Sukesade. Yang kedua adiknya bernama I Gusti Ngurah Panji Made yang tinggal di Puri Singaraja, dan yang ketiga putri bernama Ne Gusti Ayu Panji yang kemudian menikah dengan Raja Mengwi Cokorde Sakti Blambangan. I Gusti Ngurah Panji Gede hanya mempunyai seorang putri yang bernama Ne Gusti Ayu Jelantik Rawit. Selanjutnya kekuasaan sebagai Raja Buleleng diberikan kepada adiknya I Gusti Ngurah Panji Made. I Gusti Ngurah Panji Made mempunyai seorang putra yang bernama I Gusti Ngurah Panji Bali yang kemudian menikah dengan sepupunya Ne Gusti Ayu Jelantik Rawit, putri dari pamannya I Gusti Ngurah Panji Gede.
dari pernikahan I Gusti Ngurah Panji Bali dengan Ni Gusti Ayu Jelantik Rawit mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama I Gusti Ngurah Panji yang tinggal di Puri Sukesade, dan yang kedua adiknya bernama I Gusti Ngurah Jelantik tinggal di Puri Singaraja. Terjadi pertikaian antar 2 bersaudara antara Sukesade dengan Singaraja. I Gusti Ngurah Jelantik di Singaraja meminta bantuan Raja Karangasem I Gusti Ngurah Karangasem untuk melawan saudaranya di Sukesade dengan perjanjian apabila menang nantinya akan bersama-sama memerintah kerajaan Buleleng. Terjadilah perang saudara yang hebat dengan hasil akhir kekalahan di pihak I Gusti Ngurah Panji di Sukesade. Sekarang I Gusti Ngurah Jelantik sebagai Raja Kerajaan Buleleng dan berpusat di Singaraja dengan wakil raja adalah I Gusti Nyoman Karangasem, keturunan Kiai Batanjeruk atau keturunan Arya Kepakisan yang menguasai Karangasem dahulu. Setelah I Gusti Ngurah Jelantik wafat, maka I Gusti Nyoman Karangasem yang diangkat sebagai Raja Buleleng, sedangkan putra raja keturunan Panji Sakti I Gusti Ngurah Jelantik Banjar hanya diangkat sebagai patih dan mengalih tinggal di Bangkang, yang kemudian meninggal karena tanah longsor di Bangkang pada tahun 1816 Masehi. Setelah Raja I Gusti Nyoman Karangasem mangkat, digantikan oleh I Gusti Made Karangasem Sori yang juga keturunan Karangasem. Semenjak ini kerajaan Buleleng diperintah oleh raja dari keturunan Karangasem, keturunan Kiai Batanjeruk atau keturunan Arya Kepakisan. Diceritakan kemudian setelah perang rusak Buleleng karena serangan Belanda pada tahun 1846 Masehi dan dilanjutkan perang Puputan Jagerage pada tahun 1849 Masehi, terjadi kekosongan penguasa setempat. Maka atas saran pemuka rakyat dan para punggawa di Buleleng, Belanda menunjuk keturunan Panji Sakti ke-8 yaitu I Gusti Ngurah Putu Jelantik sebagai penguasa pada tahun 1853 Masehi dengan pangkat Regent dan diizinkan memakai gelar raja. Demikian juga pada tahun 1929 Masehi diangkat I Gusti Putu Jelantik keturunan Panji Sakti sebagai penguasa Buleleng. Begitulah. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.